Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Sekalipun kita beribadah di rumah, kita percaya bahwa hadirat Tuhan tetap ada. Hadirat Tuhan tetap nyata. Amin. Mari sama-sama kita menundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat cinta kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan hidup kami. Bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk kami. Dan karena itu kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami, korban syukur kami, dari hati kami yang penuh dengan ucapan syukur. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, meninggikan Engkau dan mengagungkan Engkau. Sebab layaklah Tuhan untuk disembah, sebab layaklah Tuhan untuk ditinggikan dan diagungkan. Nama-Mu besar, Nama-Mu ajaib, Nama-Mu luar biasa. Tuhan Yesus Kristus pencipta langit, bumi dan segala isinya. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau buka hati kita selebar-lebarnya untuk jamahan dan lawatan Tuhan. Dan kita percaya hadirat Tuhan menyatakan sesuatu. Hadirat Tuhan menyatakan mujizat. Dan hadirat Tuhan menyatakan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Melihat tahta
dosa kami sudah diampuni. Kami mau percaya itu. Haleluya. Oh Jesus. Diberkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkan tayangan ibadah online ini. Setiap hatinya dijamah, setiap hatinya dilawat. Dan kami mau bergirang bersama-sama untuk memuliakan, untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyenangkan hatimu. Kami siap Tuhan untuk meninggikan Engkau. Mari kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan meninggikan Dia, kita akan mengagungkan Dia, kita mau naikkan pujian ini, sebab Yesuslah benteng hidup kita, perisai kita, kota benteng kita yang teguh, amin. Amin. Kita mau bersuka cita, kita mau bersorak bagi Allah yang hidup. Haleluya. Kau kekuatanku, buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Sebab Kaulah jaminan hidup kami Tuhan. Sebab ku tahu kau besertaku, Yesus.
akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, Yesus jaminan hidupku, Yesus jaminan hidupku. Haleluya, Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Amin. Bersyukur Tuhan Yesus.
Shalom. Saudara-saudara dimanapun Anda berada dan khususnya umat GRK yang sedang bersama-sama kita mengadakan ibadah online di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara percayalah, ini adalah kasih karunia Kristus yang luar biasa. Kalau hari ini kita bisa beribadah, kita bisa memuji, menyembah Tuhan walaupun di rumah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengarkan baik-baik saudara. Kasih Yesus yang begitu luar biasa lewat program tayangan hari ini yang menyampaikan tentang makna luar biasa daripada Passover, Paskah itu. Ya, semua sudah berlalu. Artinya apapun yang sedang kita hadapi pasti berlalu. Karena itulah makna Paskah. Karena itu saudara terimalah salam sukacita, sejahtera selalu, sehat senantiasa. Biarlah itu ada dalam kehidupan Anda dan saya. Nah saudara, saya akan bacakan satu kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 28. Tapi saya mulai membaca dari ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah orang-orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Haleluya, puji Tuhan. Saya menggambarkan satu gambaran dalam bentuk PowerPoint yang Anda bisa lihat di layar ini. Bagaimana orang Israel prosesnya sampai mereka itu mengalami Paskah, Passover. Nah, jadi saudaraku yang kasih, kalau Anda tahu bahwa orang Israel itu mengalami satu penderitaan ketika ada di Mesir, ya. 430 tahun lamanya, masa yang sangat lama, 430 tahun. Memang dari dulu orang Israel ketika ada di Mesir itu mengalami satu perbudakan dan juga ada kerja paksa dari orang Mesir. Bagaimana mereka harus membuat batu bata dan lain sebagainya. Pada saat itu banyak sebenarnya pada waktu itu orang-orang Israel yang ingin dibunuh oleh orang Mesir. Mengapa? Karena jumlah populasinya begitu banyak. Dr. Becker dalam bukunya Sejarah Kerajaan Allah menjelaskan ada 600.000 orang dewasa dan tidak termasuk anak-anak berserta dengan istri sehingga totalnya 3 juta. Itu satu populasi yang begitu banyak. Nah pada saat itu lahirlah Musa. Dalam perkembangannya ketika Musa berumur 40 tahun. Pada satu kali beliau melihat bagaimana pertengkaran atau akan terjadi sebuah perkelahian antara orang Israel dan orang Mesir. Dan Musa membantu orang Israel. Dan apa yang terjadi? Orang Mesir itu akhirnya dibunuh oleh Musa. Ya, dalam sebuah pertarungan. Tetapi mengakibatkan orang Israel menjadi takut dan akhirnya juga tidak menyenangi Musa. Musa juga akhirnya terintimidasi ketakutan karena sudah didengar oleh Raja Firaun pada waktu itu sebagai Raja Mesir tentang peristiwa ini. Akhirnya Musa lari ke Midian. Nah semenjak itu penganiayaan, berbagai macam intimidasi terjadi sampai orang Israel itu menjerit kepada Tuhan. Nah pada saat dia menjerit saudara, yang disampaikan oleh Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Lalu akhirnya Tuhan mendengar apa yang disampaikan oleh orang Israel itu. Dan Tuhan berbicara kepada Nabi Musa melalui satu peristiwa yang luar biasa.
yaitu kenampakan semak belukar. Menyala-nyala ada api tapi tidak terbakar. Wow, itu sesuatu yang amazing, sesuatu yang luar biasa. Tuhan ingin menunjukkan kemahakudusannya, kemahadasatannya. Lalu kemudian Musa berusaha untuk menghindar. Tapi Tuhan berbicara di tengah semak belukar yang terbakar itu. Keluaran 3:5 mengatakan, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dan dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Tuhan menjelaskan kepada Musa, perihal seruan jeritan orang Israel yang diutus Musa oleh Tuhan Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Ya, jadi akhirnya Tuhan kembali menyuruh Musa untuk datang kepada tentara Israel di Mesir. Nah saudara yang kasih, proses pembebasan deliverance orang Israel dari cengkeraman Firaun oleh Nabi Musa merupakan satu proses Tuhan menghancurkan segala praktek perdukunan, penyembahan berhala, segala tipu daya, kebusukan para penyihir di Mesir, bahkan ilah, dewa-dewa Mesir, termasuk Firaun itu penyembah berhala, karena orang-orang Mesir percaya setiap anak sulung itu adalah keturunan daripada dewa, keturunan daripada Lucifer sebenarnya, sehingga mereka sangat mendewa-dewakan keturunan yang sulung itu. Jadi saudara, saya coba gambarkan, ada satu gambar yang ada di internet begitu bagus, saya tempelkan di layar kaca ini. Nah saudara bisa melihat ada 10 tulah. Saya tidak berbicara tulah itu, tapi saya berbicara tentang tulah ke-10. Bagaimana Tuhan turun, ya Tuhan melawat umatnya, tapi menulahi seluruh orang Mesir, seluruh anak-anak sulung orang Mesir tanpa terkecuali, bahkan binatang ternak yang sulung pun akan mengalami sebuah tulah daripada Tuhan, mengalami kematian. Nah saudaraku yang kekasih, ini adalah sebuah kebenaran firman Tuhan. Dan itulah Paskah, ya. Paskah itu adalah satu lawatan Tuhan kepada umatnya. Ketika ketidakadilan, ketika segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan menunjukkan segala keadilan, Tuhan menunjukkan segala kebenarannya, menghancurkan, meluluhlantakkan segala ketidakadilan dan ketidakbenaran. Itulah Paskah, Passover, semua yang buruk sudah berlalu. Malam itu aku akan melewati seluruh Mesir dan membunuh setiap anak sulung manusia dan anak sulung binatang di Mesir. Dengan cara ini aku akan menghakimi semua dewa Mesir dan menunjukkan bahwasanya aku adalah Tuhan. Paskah di dalam perjanjian lama maksud saya itu digenapi di dalam perjanjian baru oleh Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah anak domba Paskah yang sesungguhnya. Anak domba Paskah yang sejati. Nah Yesus inilah yang akan membawa makna Paskah itu relevan sepanjang masa. Segala sesuatu yang buruk sudah berlalu. Maukah Anda percaya itu? Segala sesuatu yang buruk sudah berlalu. Beranikah Anda beriman? Termasuk pada saat ini. Setan COVID-19 pasti berlalu di dalam nama Yesus Kristus. Nah saudaraku yang kasih, ada 3 kebenaran yang ingin saya sampaikan yang sangat relevan dengan situasi kondisi saat ini. Memang saat ini saudara belum Paskah, nanti Jumat dan juga minggu depan. Tetapi kalau Anda tahu bahwa minggu ini merupakan minggu-minggu persiapan Anda dan saya untuk masuk ke dalam kobaran ya kuasa Paskah di dalam nama Yesus Kristus. Anda dan saya harus mempersiapkan iman untuk menerima kuasa Paskah yang luar biasa di dalam nama Yesus Kristus. Kalau tadi Anda baca kebenaran firman Tuhan dalam perjanjian lama, bagaimana Tuhan berbicara dengan tangan yang kuat. Aku akan melepaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Dengan tangan yang kuat. Tuhan berbicara kepada Nabi Musa, katakan kepada Firaun, dengan tangan yang kuat aku akan memaksa Firaun melepaskan orang Israel. Dan itu dilakukan oleh Tuhan. Tuhan turun tangan sendiri, saudara. Pernahkah Anda pikirkan Tuhan turun tangan sendiri? Coba Anda renungkan baik-baik. 10 tulah, 9 tulah Tuhan tidak turun tangan. Yang melakukan 9 tulah itu adalah Nabi Musa. Ya,
Yang melakukan segala sesuatunya adalah Nabi Musa. Tapi tolah ke-10 Tuhan turun tangan. Dengan tangan yang kuat. Tuhan menghancurkan iblis, Lucifer, dan segala tipu daya penyihir yang ada di Mesir. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bukankah Yesus sendiri firman menjadi manusia? Tuhan melawat umatnya. Yesus datang ke dunia. Dan Yesus menghancurkan. Bagaimana segala tipu daya setan itu dihancurkan oleh Yesus Kristus. Ini kebenarannya saudara. Kalau Anda baca kebenaran firman Tuhan, Ibrani pasal 2 ayat 14. Kematian Yesus Kristus memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Bukankah ini sangat relevan? 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 mengatakan, Allah menampakkan diri, memusnahkan segala bentuk kuasa kegelapan. Allah menampakkan diri lewat wujud Yesus. Yesuslah ketuhanan, kemanusiaan Yesus Kristus merupakan kepenuhan segala kejasmaniannya Allah. Itulah Yesus kita. Dan Yesuslah korban yang sesungguhnya. Yesuslah yang mengatur segala sesuatunya. Jadi saudara-saudara di mana pun Anda berada, inilah kebenaran yang pertama. Anda jangan bimbang dan jangan ragu. Paskah di dalam Yesus Kristus, segala sesuatunya pasti berlalu. Yang buruk pasti berlalu. Saudara-saudara di mana-mana berada, Anda jangan salah mengerti. Dengan makna kebenaran yang pertama, Yesus Kristus Tuhan sudah menghancurkan kuasa iblis. Bukan berarti iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Alkitab menjelaskan dunia dikuasai si jahat, saudara. Dan Anda tidak bisa tidak. Anda tidak bisa lari, Anda tidak bisa memungkiri. Kalau Anda berbicara Paskah, pasti ini merupakan peperangan rohani. Karena penggenapan dari Kejadian 3:15. Proto-evangelium itu, saudara. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Bisa saja manusia dikuasai atau direnggut nyawanya oleh setan, anak Tuhan, para pendeta, oleh karena situasi kondisi bisa saja terjadi, saudara. Ya. Tapi bukan berarti bahwa orang itu dikalahkan oleh setan, bukan. Saudara, jangan sampai Anda punya asumsi seperti itu. Ingat, iblis itu selalu menggoncangkan iman manusia. Iblis itu ingin menggoncangkan iman kekristenan. Iblis itu ingin membuat manusia menjadi takut, menjadi getar dan lain sebagainya. Bagi saya, saudaraku yang kekasih, kalau ada seorang hamba Tuhan dalam pelayanannya, karena 1-2 hal, mungkin karena penyakit bisa saja juga karena setan COVID-19. Kemudian sudah ada di dalam pangkuan Bapa yang mulia. Itu bukan berarti hamba Tuhan itu tidak punya iman dan lain sebagainya. Itu merupakan ketetapan Tuhan. It is finished, sudah selesai. Hamba Tuhan itu hidup di dunia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, memberikan buah. Dan waktunya kembali kepada Bapa surgawi. Jadi Anda dan saya tidak perlu khawatir. Yang jelas Anda punya iman. Iblis sudah dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Iblis sudah tidak berkuasa lagi. Anda harus tahu itu, saudara. Setan COVID-19, kalau Anda percaya tentang kuasa Paskah, tentang kuasa Kristus Yesus Tuhan, lewat Paskah ini Passover, maka dalam jiwamu ada kuasa untuk menghancurkan COVID-19 ini. Bahkan dalam jiwamu engkau bisa menghancurkan segala tipu daya setan yang ingin menghancurkan rumah tanggamu, yang ingin menghancurkan segala kegerakan dunia usaha Anda. Dan ingat saudara, bahkan pemberitaan Injil Kerajaan Allah pun seringkali dihalangi oleh setan. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus 4 ayat 4 firman Tuhan dikatakan, ilah zaman ini membutakan mereka terhadap pemberitaan cahaya Injil Kerajaan Allah. Jadi setan berusaha membutakan. Karena itu Paskah seharusnya menjadikan imanmu berkobar-kobar. Haleluya, puji Tuhan. Sudahkah Anda bersuka cita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, saudara? Dan ini kebenaran kedua. Kebenaran yang kedua, Paskah di dalam Yesus Kristus sudah sempurna. Kekal, abadi, mampu menyucikan segala dosa kita. Dan juga darah Yesus menyucikan segala dosa Anda dan menghancurkan segala tipu daya setan. Sesuatu yang sempurna, sesuatu yang abadi, saudara. Anda tidak perlu ragu lagi. Ini sebuah kebenaran yang luar biasa. Saudara yang kasih, pada waktu orang Israel dilepaskan ya oleh Tuhan dengan korban anak domba. Darah anak domba sebagai korban tetapi tidak bisa menyucikan dosa. Dan tidak bisa mengalahkan, apalagi menghancurkan setan. Keluaran 12 ayat 21. Ya. Tapi dengar saudara, Ibrani 10 ayat 11 mengatakan demikian. Maka tiap-tiap iman berdirilah sehari-hari di dalam ibadah dan
kerap kali mempersembahkan korban itu juga yang sekali-kali tidak dapat menghapuskan dosa. Clear saudara. Ya, para imam berdiri di tempat ibadah dan berkali-kali melakukan sebuah ritual yang sama. Mempersembahkan korban yang itu juga. Tapi tidak bisa mengampuni dosa. Jadi saudara yang kasih, dalam perjanjian lama itu tidak abadi dan tidak sempurna. Lalu kemudian tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Saudara yang kasih. Jadi dalam perjanjian lama itu para imam memberikan korban buat umatnya. Tapi sebelumnya imamnya sendiri pun harus mengorbankan korban untuk pengampunan dosa sendirinya. Nah kalau dosa sendirinya juga harus diampuni, bagaimana dia bisa menjadi korban penghapus dosa buat umat lain? Jadi nggak bisa saudara. Segala sesuatunya tidak sempurna. Itulah perjanjian lama. Tapi ingat saudara, yang buruk sudah berlalu di dalam perjanjian lama. 430 tahun orang Israel dijajah Mesir. Begitu Paskah yang buruk sudah berlalu saudara. Apalagi di dalam perjanjian baru. Apalagi di dalam Yesus Kristus saudaraku yang kasih. Apapun yang terjadi yang buruk akan dan pasti berlalu saudara. Harus percaya itu. Believe, you will understand saudara. Kekristenan bukan masuk dulu dalam pemikiranmu. Kekristenan percaya saudara. Dan engkau akan mengerti. Nah Bapak dikasih Tuhan. Dari Yesus sempurna. Dan Yesus adalah anak domba sejati. Itulah sebabnya Yohanes pasal 1 ayat 29 mengatakan demikian. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Sudah jelas. Dan Ibrani 9 ayat 12 mengatakan. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal saudara. Yesus Kristus berbeda dengan imam besar yang lain saudara. Yesus Kristus adalah imam yang agung. Kalau imam besar dalam perjanjian lama membawa korban dari sapi saudara. Dari domba. Untuk dibawa korban menghapuskan dosanya diri sendiri. Dan baru bisa masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Tapi Yesus Kristus masuk ke dalam tempat yang kudus. Yesus Kristus tidak membawa korban yang lain. Yesus Kristus membawa korban dirinya sendiri. Yaitu darahnya yang kudus. Darahnya yang suci. Darah yang tanpa cacat celah. Darahnya saudaraku yang benar-benar bisa menyucikan segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Bahkan darah Yesus itu telah membeli setiap suku bangsa saudara. Di seluruh dunia sudah dibeli oleh darah Yesus. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa saudaraku yang kasih? Anda jangan ragu lagi. Inilah kebenaran kedua. Anda dan saya bisa masuk ke dalam tempat yang kudus. Itulah Passover. Inilah Paskah saudara. Jadi bersuka cita. Lalu kemudian Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai 14 mengatakan demikian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis. Sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudaraku yang kasih, Anda dan saya bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, luar biasa. Saya bacakan satu lagi kebenaran firman Tuhan. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saudaraku yang kasih, jadi siapapun Anda. Dan jika Anda masih ragu bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup mengampuni dosamu.
membebaskan engkau dari perbudakan nafsu jahat. Inilah waktunya untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Dan bagi Anda, anak-anak Tuhan yang hari ini sedang mengalami kegoncangan iman oleh karena situasi kondisi, mungkin engkau melihat banyak para pelayan Tuhan sudah datang di pangkuan Bapa yang mulia, dan Anda melihat pandemik ini, setan COVID-19 seperti belum selesai. Anda menyatukan hati bersama dengan saya lewat kobaran iman pasca Passover di dalam Yesus Kristus. Segala sesuatu yang buruk sudah berlalu. Nah, saudara kasih, saat ini kita akan dibangkitkan iman oleh kebenaran yang ketiga, call to worship Him. Panggilan untuk menyembah Dia, panggilan untuk beribadah. Kebenaran ketiga berbicara, saudara, satu ibadah yang luar biasa, ibadah yang penuh sukacita, ibadah, saudara, yang penuh dengan belas kasihan manusia satu dengan yang lainnya, saudara. Ibadah yang cry out to the Lord. Itu kebenaran luar biasa, saudara. Tanpa Paskah, tanpa Passover di dalam Yesus Kristus, Anda dan saya tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara, kalau Tuhan membebaskan orang Israel dari intimidasi, dari kerja paksa, dari perbudakan orang Mesir selama 430 tahun. Dengan satu tujuan, biarkan mereka beribadah kepadaku. Biarkan mereka menyembah aku. Demikian pula hari ini, saudaraku yang kasih, di dalam Yesus Kristus, ketika Anda ada di rumah, sebenarnya Anda sedang beribadah kepada Tuhan. Yang menentukan hadirat Tuhan itu bukan tempat di mana kau berada. Yang menentukan hadirat Tuhan itu bukan di mana kau bertemu dengan seorang pendeta yang mungkin secara manusia luar biasa, bukan yang keluar dari apa yang dikatakan oleh pendeta itu, bukan keluar daripada apa yang dikatakan oleh pembicara itu, tapi oleh karena kebenaran firman Tuhan. Itulah sebenarnya hakikat ibadah. Anda dan saya lewat pasca Passover ini dipanggil oleh Tuhan untuk memuji, menyembah, dan mengagungkan Dia. Sudahkah dalam hidupmu Anda memuji, menyembah, dan mengagungkan Dia? Nah, saudaraku yang kasih, dimanapun Anda berada, kehendak Tuhan adalah semua orang beribadah kepadanya. Ulangan 10 ayat 12. Dan arti daripada beribadah itu, saudara, dalam bahasa aslinya sebenarnya disebut let my people to serve me, saudara. Biarkan orang-orangku, umatku menyembah, memuji, melayani aku. Sumber elektronik Alkitab Sword Strong Concordance menjelaskan bahwa to serve itu adalah untuk bekerja untuk orang lain. Melayani orang lain dengan kerja keras seperti seorang hamba untuk Tuhannya. Itulah ibadah. Saudara kasih, mari kita renungkan, saudara. Di tengah situasi kondisi, ketika Anda sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini di rumah masing-masing, atau dimanapun Anda berada, pernahkah Anda merenungkan bahwa ketika situasi kondisi tidak seperti ini, bukankah kita memuji menyembah Tuhan dengan menyanyi? Saudara saya, bertepuk tangan. Anda mendengar musik, tapi betulkah hatimu sedang memuji Tuhan? Saudara kasih, renungkan ini. Beribadah kepada Tuhan, saudara kasih, merupakan sesuatu yang sakral, yang kudus, saudara. Waktu Tuhan melawat umatnya di kitab Keluaran, mereka semua tinggal di rumah, dan semua rumah diberi laburan darah, anak domba, dan mereka sungguh-sungguh, saya percaya, mereka juga sedang mengadakan doa, saudara. Sedangkan dalam perjanjian baru dikatakan, harus percaya 2 atau 3 orang berkumpul, Yesus hadir. Sekali lagi, bukan jumlah umat atau penampilan musik, stage performance, tetapi kesakralan, kekudusan yang menyenangkan Tuhan. Itulah, saudaraku, ibadah yang memuji, mengagungkan Tuhan. Bukankah tadi saya sudah jelaskan bagaimana orang Israel itu, saudara, khususnya Nabi Musa, melihat semak belukar yang menyala-nyala oleh api, tapi tidak terbakar oleh api. Dan bagaimana Tuhan mengatakan, hei Musa, tanggalkan kasutmu, karena di mana tempat kamu berdiri adalah tempat yang kudus. Saudara kasih, Tuhan yang maha kudus, maha dahsyat, maha luar biasa, yang meluluh lantakan segala ilmu magic di Mesir, yang meluluh lantakan Lucifer,
Tuhan bertata di semak belukar. Dan ketika Tuhan hadir, maka semak belukar yang tidak pernah dilihat oleh manusia dijadikan sebuah tempat kekudusan. Jadi dengan kata lain saudara, pujilah Tuhan dengan segala hasratmu saudara. Dengan segala sukacita ketika kau beribadah, kau di rumah ada orang tua, ada papa, ada ibu, saudara, ada ayah, ada mama, ada anak-anak atau siapa saja, mungkin ada kakek, nenek, ada opung, siapa saja engkau, saudara. Ketika Anda dengan sungguh-sungguh, maka kekudusan Tuhanlah yang menjadikan ibadahmu penuh dengan pujian surgawi. Bapak dikasih Tuhan, hari ini seharusnya Anda sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudara, memberikan yang terbaik. Sukacita. Haleluya. Ada amin saudara. Sukacita. Sekali lagi saudara, kalau Anda ada di rumah, siapa di sebelahmu, mungkin istrimu atau mungkin suamimu atau anak-anakmu, katakan sukacita. Sukacita. Nah saudara-saudara, tadi Anda sudah menyapa keluarga Anda masing-masing dan Anda sampaikan sukacita. Sukacita. Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, tahukah Anda ada sebuah kesaksian yang saya terima di lewat viral video WhatsApp ya. Seorang penderita setan COVID-19 yang namanya Lastri sembuh, dan berdasarkan kesaksiannya penderita mengatakan bahwa dia pegang firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Jadi ibadah itu sukacita, saudara. Bukankah pemazmur mengatakan the joy of the Lord is my strength. Jadi sukacita Tuhan itu adalah kekuatan. Marilah dalam ibadah itu buat Tuhan bersukacita. Tapi tahukah Anda, ibadah itu selain memuji menyembah Tuhan, musik dan lain sebagainya, ada kebaikan, ada kebenaran yang harus dilakukan. Itulah sebabnya dalam kebenaran firman Tuhan Ibrani pasal 13 ayat 16 dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. That is ibadah. Sejauh mana Anda sungguh-sungguh memberikan korban kebaikan dan kebenaran kepada saudara seiman, kepada yang lainnya. Nah saudara kasih, itulah sebabnya beberapa kebenaran firman Tuhan sangat mendukung tentang ibadah yang sesungguhnya yang harus dilakukan oleh umat Kristiani dimanapun mereka berada. Tidak Alkitabiah kalau gereja cuma berkumpul setiap hari Minggu, mengadakan pujian penyembahan, dengar firman Tuhan, lalu pulang. Lalu Anda hidup seperti orang duniawi, penuh dengan egois, penuh dengan segala ketamakan dan lain sebagainya. Anda tidak melakukan ibadah. Saudara kasih, kita harus jujur, berapa banyak orang miskin di gereja? Pasti jumlahnya lebih banyak. Berapa banyak mereka yang baik punya kekayaan, tapi hatinya begitu tegar, tidak berani membantu satu dengan yang lainnya. Berapa banyak orang kaya hanya berbicara demikian kalau ketika bertemu dengan orang yang sedang mengalami kekurangan keuangan. Anda harus punya iman, Anda harus berdoa, Tuhan bisa nolong. Tapi pernahkah Anda membaca Alkitab ini? Dengar baik-baik di tengah situasi kondisi setan COVID-19 ini. Coba Anda renungkan baik-baik tentang kitab Esther. Bagaimana Esther menjadi seorang ratu. Dan ketika pada waktu itu ada sekelompok yang ingin menghancurkan orang Yahudi. Dan kemudian Mordekai berbicara kepada Esther, kamu harus tolong orang Israel. Lalu Esther berkata, seperti apa? Lalu Nabi Mordekai berbicara demikian. Hei Esther, dengar baik-baik. Bukankah Tuhan menempatkan engkau di sana supaya engkau mau membantu bangsa sebangsamu? Karena kalau sampai orang Israel pada waktu dibunuh semua, maka Mesias, Yesus Kristus tidak pernah akan lahir. Dan Nabi Mordekai berbicara, kalau engkau tidak turun tangan, maka Tuhan dengan cara yang ajaib bisa turun tangan. Hari ini saya mau berbicara kepada orang kaya dimanapun berada. Beranikah engkau orang kuat menanggung orang lemah ketika seseorang perlu akan kebendaan materi yang ada pada dirimu? Karena sesungguhnya yang kau punya milik Tuhan. Saudara, itulah makna ibadah. Dan pada akhirnya saudara, orang Israel cry out to the Lord. Keluaran pasal 2 dia cry out to the Lord. Berseru
kepada Tuhan. Bagi saya, setan COVID-19 adalah masa Anda dan saya untuk cry out to the Lord. Berseru kepada Tuhan. Tidak ada lagi denominasi gereja. Tidak ada lagi gelar kependetaan. Tidak ada lagi gelar kesarjanaan. Tidak ada lagi posisi di gereja siapapun orang itu. Tapi menjadi satu, cry out to the Lord. Anda di rumah, Anda ibu rumah tangga, Anda profesor, doktor di bidang teologi dan lain sebagainya. Yuk mari kita bersama-sama cry out to the Lord. Berseru, menjerit kepada Tuhan. Yesus, anak Daud, belas kasihanmu. Mari kita berseru seperti Bartimeus yang buta. Yesus, anak Daud, belas kasihanmu. Kalau seluruh orang Kristen, orang yang percaya Yesus lewat kobaran kuasa Paskah Passover ini berseru cry out to the Lord. Saya percaya Yesus Kristus akan turun tangan. Saya percaya Allah yang luar biasa, Allah yang mulia, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa. Dia akan turun tangan menghancurkan setan COVID-19 di dalam nama Yesus dengan cara Tuhan yang ajaib. Jadi saudara kasih, 3 hal yang harus Anda dan saya lakukan. Yang pertama, kebenaran yang pertama, Anda harus punya iman. Anda harus percaya. Hari ini saudara, Yesus Kristus adalah anak domba Paskah yang sejati, yang sesungguhnya, yang janjinya relevan saudara. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Anda jangan ragu dan bimbang. Iblis sudah dihancurkan. Kuasa maut sudah dihancurkan. Anda tidak perlu takut. Mati dan hidup ada di tangan Tuhan. Kalaupun kita mati adalah sebuah keuntungan. Karena surga sudah diberikan oleh Yesus Kristus saudara. Iblis tidak berkuasa atas maut saudara. Tapi Yesus Kristus berkuasa atas jiwa dan maut. Iblis itu saudara bukan penguasa neraka. Dia adalah makhluk yang harus ada di neraka. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dengar baik-baik. Inilah makna Paskah, kebenaran yang pertama. Yang kedua adalah saudara kasih. Passover. Semua sudah berlalu saudara. Anda dan saya harus bersyukur. Yesus Kristus sudah menyucikan Anda dan saya dari segala dosa. Apa yang harus Anda lakukan? 1 Yohanes 1:9. Allah setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan menyucikan kita dari segala dosa dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Akuilah segala dosamu di hadapan Yesus Kristus. Mengakulah dengan mulutmu Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan percayalah dalam hatimu bahwa dia adalah juru selamatmu. Maka Yesus Kristus akan menyelamatkan jiwamu. Pasti hari ini juga. Jiwamu dan spiritmu sudah ada di Firdaus. Bapak yang dikasih Tuhan, yang ketiga adalah mari kita lakukan ibadah yang sesungguhnya saudara. Ibadah yang memuliakan Tuhan penuh dengan sukacita. Bukan hingar-bingarnya musik. Penuh dengan sukacita. Mulailah hari ini adalah saudara melakukan kebaikan dan kebenaran. Karena korban itulah yang dikehendaki Allah. Orang kuat menolong orang yang lemah. Bertolong-tolong menanggung beban terutama kepada saudara seiman. Jika engkau punya harta duniawi dan engkau melihat yang sedang kekurangan, jangan segan. Berikan sebagian hartamu itu. Itulah saudara kobaran iman Kristiani, makna Paskah Restoration tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Mari kita berdoa. Kita memasuki perjamuan kudus. Saudara kasih, kita akan berdoa. Siapkan hati dan pikiranmu. Saudaraku yang kasih, satukan hati itu. Bapa kami dalam surga, hari ini Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau dibangkitkan iman kami. Dan sungguh saudara, Yesusku yang luar biasa, kami mau mengobarkan kuasa Paskah, Passover di dalam Yesus Kristus. Segala sesuatu yang buruk akan dan pasti berlalu. Kami mau Tuhan Yesusku hidup punya kuasa menghancurkan kuasa setan. Setan COVID-19 ini. Di dalam nama Yesus. Dan aku juga berdoa Tuhan. Bagi semua suster, dokter, dimanapun berada. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Keluarganya Tuhan beri kekuatan Tuhan. Beri ketenangan. Aku berdoa gerakan orang-orang yang penghasilannya berlebih Tuhan Yesusku. Menyumbang APD, alat pelindung diri, bahkan juga menyumbang masker, dan lain sebagainya Tuhan. Kami berdoa Indonesia sejahtera, Indonesia bangkit, Indonesia maju, Indonesia penuh dengan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan,
Biarlah kami mulai hari ini mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Yesusku untuk darah-Mu yang tercurah. Terima kasih Yesusku. Engkaulah anak domba Allah yang rela menyerahkan hidupmu. Rela menyerahkan tubuhmu. Engkau rela mati. Menyerahkan nyawa di atas kayu salib. Menanggung segala dosa kami. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur untuk semua ini Tuhan. Terima kasih Yesusku. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, khususnya umat GRK, ketika engkau sedang beribadah online, saya percaya engkau sudah mempersiapkan anggur dan roti. Kebenaran firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 27 dikatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Pada waktu malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengarkan baik-baik. Inilah tubuh Yesus Kristus. Inilah anak domba Allah yang sesungguhnya. Inilah anak domba Paskah. Percayakah Anda? Yesus sudah berkorban buat dirimu. Mari saudaraku yang kasih. Beribadahlah kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipercayakan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Saudaraku yang kasih, inilah darah Yesus. Darah Yesus yang telah menyucikan Anda dan saya dari segala dosa. Dan oleh bilur-bilurnya Anda disembuhkan. Mari saudara, kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Inilah tubuh Kristus Yesus. Inilah darah Yesus yang menyucikan aku dari segala dosa. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Berikan kuasa Tuhan. Berikan imunitas. Berikan kekebalan anak Allah. Kekebalan kerajaan Allah Tuhan. Sehingga sakit penyakit, spirit maut Tuhan, setan COVID-19 tidak sanggup menyentuh kami. Berikan kami kekebalan. Di dalam nama Yesus setan COVID-19 mati Tuhan. Dan kami mau berdoa, kami mau sepakat Tuhan. Sekali lagi kami mau berdoa buat Indonesia, sejahtera Indonesia. Bangkitlah Indonesia. Indonesia menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Indonesia biji matanya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Bangkitkan Tuhan iman Kristiani yang ada di bumi Indonesia Tuhan. Bangkitkan anak-anak Tuhan untuk sepakat Tuhan. Orang kuat menanggung orang lemah. Orang kaya Tuhan Yesusku. Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Menyatakan kasihnya Tuhan. Bukan sekedar lip service. Tapi sungguh memberikan Tuhan. Mari Roh Kudus kami berdoa di dalam nama Yesus. Ada kegerakan besar. Sehingga kau melawat umatmu. Turunlah Tuhan. Kuasamu buat bumi Indonesia. Turunlah Tuhan. Menghancurkan setan COVID-19 ini. Dan aku berdoa Tuhan. Setiap anak-anak khususnya umat gereja Raja Kemuliaan Tuhan, guna restorasi kehidupan ini, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku menjamah mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kekuatan dari Tuhan